Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Pendidikan, selamat bergabung dalam podcast Ngopi, ngobrol seputar pendidikan bersama LPMP Jogja. Semoga sobat-sobat sekalian senantiasa diberi kesehatan dan tetap menjalankan kegiatan-kegiatan yang positif dan memberikan karya-karya yang terbaik. Podcast ini diprakarsai oleh LPMP Jogja dan hadir untuk memberikan info-info terbaru ataupun isu-isu terkini di seputar dinamika dunia pendidikan. Dan berbicara tentang dinamika pendidikan, salah satu yang sedang marak pada awal tahun ini adalah program pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan. Program ini mendapatkan animo dan antusiasme yang besar dari masyarakat. Tetapi di balik itu muncul pertanyaan-pertanyaan ataupun keresahan-keresahan yang beredar di kalangan masyarakat dikarenakan banyak berbagai pertanyaan yang belum diketahui atau mungkin kurang difahami, ditambah dengan rumor-rumor yang beredar di kalangan masyarakat sendiri yang cukup menimbulkan kegelisahan. Untuk itu, podcast kali ini akan mencoba untuk mengupas tuntas persoalan-persoalan yang timbul dalam seleksi PPG dalam jabatan tahun 2020 dan mencoba memberikan jawaban-jawaban atau menuntaskan keingintahuan masyarakat. Untuk itu bersama kita telah hadir Bapak Yuda Kurniawan SE MACC. Pak Yuda ini yang selama ini mengurusi atau mengawal seleksi PPG dalam jabatan dan yang saat ini telah sampai pada tahap seleksi. Nah, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Dan semangat. Semangat. Ini kabarnya sedang sangat sibuk ini. Ya. Banyak tamu ini, bisa diceritakan? Betul, karena dengan adanya PPG dalam jabatan ini yang saat ini masuk dalam tahap pendaftaran peserta seleksi ya. Ini kan memang faktanya banyak terjadi kegelisahan terutama bagi para guru yang pada saat ini tidak masuk dalam sasaran yang diundang. Diundang itu artinya dalam akun SIM PKB-nya mendapat notifikasi untuk disilakan mendaftar secara online dan mengunggah berbagai berkas. Nah, ini mereka ini kan sebagian tidak dapat notifikasi. Sementara kalau di IY kan yang dapat notifikasi ada 6.919. Sementara banyak para guru yang merasa dirinya itu memenuhi syarat kalau membaca surat edarannya, tapi ternyata tidak terundang. Lah ini. Ya, ini tentunya meresahkan ini ya. Baru di awal itu saja sudah menimbulkan ini ya. Menimbulkan permasalahan. Nah, penjelasannya gimana itu? Begini, jadi ceritanya kan sekarang posisinya sudah mulai tahapan pendaftaran. Lah yang bisa mendaftar kan adalah para guru yang notifikasinya itu memang ada di notifikasi untuk diundang mendaftar di SIM PKB itu muncul. Mereka ini yang masuk sasaran untuk mendaftar ini adalah para guru yang posisi data dapodiknya ya, data dapodiknya sebagai guru dia itu riwayat mengajarnya dan sebagainya, status kepegawaiannya dan semua itemnya itu memang harus sudah sesuai dengan yang disyaratkan dalam sasaran PPG 2022 ini. Masalahnya sebagian guru itu kan tidak ngeh dengan data mereka sendiri. Mereka mungkin selama ini mengandalkan pengelolaan datanya kepada operator sekolah. Betul sih, operator sekolah pasti membantu karena mereka juga memang mitra guru dalam hal data juga. Ya, tapi namanya operator sekolah kan tugasnya itu banyak ya, banyak sekali Mbak tugasnya, sehingga mereka ya kalau memang gurunya tidak gretek ya tidak mungkin kemudian kan terus cari-cari data, Bu ada perubahan apa datanya kan enggak mungkin. Makanya itu kan per 30 Januari itu kan data yang diambil, jadi cut off dapodik 30 Januari 2022 itu kan diambil untuk difilter yang masuk dalam filter persyaratan, yaitu nanti yang diundang lewat SIM PKB. Nah, sebenarnya
sebenarnya sebelum kegiatan pendaftaran itu sudah ada kegiatan sebelumnya, rangkaian kegiatan PPG Daljab 2022 ini sudah berlangsung mulai tanggal 13 Januari berupa pemutakhiran data. Jadi diharapkan para guru melakukan pemutakhiran datanya melalui Dapodik. Kalau data Dapodiknya disesuaikan, yang misalnya sebelumnya itu masih berstatus honor sekolah karena dia sudah memiliki SK sebagai guru tetap yayasan, kalau misalnya ini ilustrasinya adalah guru swasta ya. Itu ya berarti mestinya kan sudah dirubah, tidak menjadi guru tidak tetap honor sekolah lagi, tapi sudah menjadi GTY. Nah, kalau itu belum dirubah, maka ketika tanggal 30 Januari itu data diambil dan dipindah ke server SIM PKB, maka dia tidak akan terfilter. Lah ini yang menyebabkan para guru ini gelisah. Kenapa teman-teman saya diundang, saya tidak? Padahal saya itu mulai bekerjanya sama, dia GTY, saya juga GTY, dan sebagainya. Nah, itu. Jadi masalah data inilah yang menyebabkan saat ini keresahan, gitu, Mbak. Tapi yang datang itu rata-rata menanyakan itu ya, notif itu. Kenapa notif tidak ada notif untuk mereka? Ya. Betul, tidak ada notif. Dan ini juga sudah ada sarana dari pihak SIM PKB, sebab bagi guru sudah bisa melihat sebenarnya kenapa dia tidak dapat notif. Dia itu dapat notif. Notifnya itu notif bahwa Anda itu bukan sasaran, gitu loh. Nah itu. Kenapa Anda bukan sasaran? Nah, itu guru nanti bisa melihat di SIM PKB-nya. Di situ nanti ada beberapa item yang menjadi persyaratan mana yang dia tidak sesuai datanya per 30 Januari 2022 ini data Dapodiknya. Maka di situ nanti sebenarnya kelihatan kalau yang sudah sesuai itemnya pasti dicentang hijau. Kalau yang tidak sesuai ya nanti dicentang disilang merah. Misalnya status kepegawaiannya belum sesuai dengan persyaratan, masih honor sekolah, nanti di situ nanti silang merah. Dia sudah tahu, tapi kan guru kemudian ke LPMP baik itu berkunjung maupun melalui ULT online maupun nelpon dan sebagainya, itu kan dalam rangka itu bagaimana saya bisa memperbaiki data ini. Nah, makanya terus menimbulkan pertanyaan, apakah tampilan SIM PKB-nya itu sudah kurang komunikatif atau seperti apa kok sampai pada akhirnya harus ke LPMP untuk menanyakan kalau notifnya tidak sesuai gitu. Kalau SIM PKB-nya saya rasa sudah sudah cukup komunikatif, hanya saja barangkali karena ya penasaran ya, kepo sajalah. Ini dia setiap hari mangkat kerja bareng saya, mulainya bareng, pulangnya juga bareng, mulainya masuk pertama kali bareng, TMT awalnya bareng, kenapa dia kan begitu? Ada notif mendaftar, kenapa saya tidak gitu ya? Iya betul. Tapi sebaiknya ya sobat pendidikan, berarti itu sudah komunikatif ya SIM PKB-nya itu. Iya, iya betul. Pun dilihat nanti belum keterima akan diketahui di mana-mana yang harus di-upgrade gitu ya infonya. Iya betul, tapi ya memang kalau saran saya sekarang kan sudah tahu, oh ternyata status kepegawaian saya belum disesuaikan, padahal saya mestinya itu berhak untuk menyesuaikan status karena saya punya SK ya sekarang ya disesuaikan, tapi bukan untuk PPG sekarang, tapi Dapodiknya sesuaikan sekarang, tidak lali supaya tidak lupa, para sederek guru nanti seperti itu, nanti segera matur ke Mas Operator atau Mbak Operatornya supaya nanti diubah sehingga nanti untuk tahun ke depan ya itu nanti sudah tidak silang merah lagi di item itu. Harus rajin-rajin mengupgrade ya, karena portofolio Bapak dan Ibu tuh harus selalu diperbarui ya. Betul. Bisa masuk. Sekarang zamannya zamannya digital ya. Jadi semua itu kan data pasti by database ya, database itu, makanya disitulah pentingnya pembaruan data atau pemutakhiran. Gitu ya. Itu jadi sarannya seperti itu ya Pak Yuda ya. Jadi itu tadi harus ini memperbarui atau upgrade dulu ya, dan jangan malas, jangan ditunda-tunda untuk menengok SIM PKB-nya, kemudian melihat Dapodiknya. Dapodik. Jadi kalau SIM PKB itu kan untuk yang filter tadi ya. Dia hanya user data dari Dapodik. Dia selalu menggunakan data Dapodik itu untuk kebutuhan dia dalam pengelolaan PPG. Baik tahun kemarin, tahun sekarang, mungkin tahun depan juga demikian. Tapi basis data, mohon para guru itu greteh dengan datanya di Dapodik. Kalau riwayat mengajarnya perlu diperbarui ya perbarui. Kalau status kepegawaiannya itu perbarui. Jadi koordinasilah dengan
apa namanya dengan operator sekolah, dan juga cari waktu yang baik kalau operator sekolah itu sibuk. Nah, jadi jangan pas dia sibuk baru disuruh-suruh bapak kepala sekolah kok direcoki, ya pasti nggak enak. Cari waktu yang luang yang enak. Kalau perlu ya sambil diajak ngopi atau belikan pisang goreng atau apalah gitu kan. Iya. Soalnya kalau sedang sibuk juga nanti takutnya datanya malah nggak malah berubah atau bagaimana. Oke, gitu ya sobat pendidikan. Satu persoalan sudah dijelaskan. Ini tim redaksi menghimpun beberapa pertanyaan Pak yang tampaknya sering diajukan atau dikonsultasikan ke LPMP ya. Nah, terus ini terkait dinamika itu sendiri, kan program PPG dalam jabatan ini pun terus bergerak dinamis ya, mengikuti dinamika atau kebijakan pemerintah pusat juga. Nah, sekarang ini sedang ada kebijakan tentang P3K. Nah, ini juga memunculkan ternyata ada rumor-rumor yang berkembang di kalangan para tenaga pendidik itu bahwa LPMP itu menolak permanen guru P3K. Nah, ini dengarkan ya sobat pemirsa, sobat pendidikan, ini akan dijelaskan. Silahkan Pak. Jadi memang ini kabar ini seru dan asalnya disinyalir dari Brangwetan. Nah, ini Brangwetan itu daerah-daerah Jawa Timuran lah. Pasiennya Om Yuan, LPMP Jatim. Om Yuan itu. Jadi itu memang daerah Brangwetan itu ada apa semacam grup WA guru yang mengabarkan bahwa LPMP akan menolak permanen gitu para guru P3K yang nekat mendaftar PPG Daljab. Nah, ini kan serem ya, isu ini serem karena kemudian viral, enggak cuma viral, kalau orang Arab menyebutnya mungkin viral. Dari Brangwetan nyebar sampai ke Banten. Nah, sekarang Pak Martin yang di Papua juga mengeluhkan hal yang serupa. Pak Martin LPMP Papua. Jadi terus kemudian teman-teman LPMP Jogja yang saudaranya jadi guru juga banyak tanya ke saya. Mas Agus Bintarto yang produser acara ini juga menyarankan ke saya untuk itu dijelaskan Mas. Nah, akhirnya juga melalui podcast ini kita juga jelaskan gitu. Jadi ceritanya sebetulnya itu mereka itu ditolak bukan karena P3K. Benar, mereka itu guru yang sudah lulus seleksi P3K tahun 2021, tapi hingga saat ini belum mengantongi SK P3K-nya belum terbit itu Mbak ya. Maka otomatis kondisi dapodiknya pada tanggal 30 Januari 2022 itu masih berstatus sebagai guru honor sekolah. Lah itu otomatis itu tidak masuk dalam sasaran PPG kali ini. Nah, kecuali kalau dia memang sudah pegang sertifikat SK sebagai P3K dan pada tanggal 30 itu sudah nyebut di dapodik, sudah posisi dapodiknya datanya sudah P3K, ya itu pasti dipanggil. Tapi ini kan enggak, yang kemarin banyak sekali yang ditolak permanen itu kan karena kondisinya masih honor sekolah pada 30 Januari. Tapi sebetulnya tolak permanennya itu bukan oleh LPMP. Saat itu penolakan massal itu dilakukan oleh admin pusat SIM PKB by system nolaknya. Dan alasannya by system ya. Alasannya sama, yaitu masih dalam status kepegawaian guru honor sekolah pada tanggal 30 Januari 2022. Itu posisinya. Sedangkan P3K yang lain, P3K yang sudah cukup umur, yang sudah jadi P3K sejak awal 2021 kan ada ya. Itu terundang kemarin Pak Bambang dan teman-teman asosiasi atau guru P3K di Jogja ini dari Sleman dan Bantul dan sebagainya itu juga bertandang ke LPMP, rawuh ke sini mengklarifikasi. Dan memang saya tanya, coba Pak, kalau punya Bapak, kagungannya Bapak bagaimana SIM PKB-nya? Oh, centang hijau semua dan saya mendapat notifikasi. Ya itu sebagai bukti. Sebagai bukti bahwa P3K kalau memang sudah P3K ya diundang. Dan tapi awal semonten ada juga laporan guru P3K dia sudah dapat SK. Tapi dia itu tidak greteh ngurusi dapodiknya. Nah, ini ada 2 laporan ke kami kemarin laporannya.
itu bahwa para P3 ada yang lapor nih ya, 2 orang ini ibu-ibu kebetulan. Ini Pak, saya itu sudah P3K, SK saya sama dengan teman-teman yang lain. Tapi kenapa saya tidak? Nah, saya cek ya. Oke, kulo nyambut akunnya, akun username dan password SIMPKB-nya saya buka. Ternyata di situ silang merahnya di ya di status kepegawaian masih honor sekolah. Ternyata beliau itu sudah P3K lama tapi enggak greteh itu tadi. Ya betul, tidak diedit, tidak disesuaikan, tidak dimutakhirkan dapodiknya. Akibatnya beliau tidak bisa mendaftar dalam seleksi PPG kali ini. Ada 2 yang sudah melapor ke LPMP DIY. Nah, yang perlu diluruskan lagi ya mengenai frasa tolak permanen ya. Tolak permanen. Jadi tolak permanen itu jangan diterjemahkan sebagai sebuah keabadian atau kartu mati mutlak kemudian tidak bakal diundang PPG pada tahun-tahun berikutnya. Itu juga perlu diluruskan. Jadi frasanya itu kan kalau dalam bahasa teknis aplikasi PKB, kami para verifikator di LPMP seluruh Indonesia itu kan diberi 3 pilihan, yaitu tombol setujui itu kalau semua dokumen administrasi yang diunggah oleh Bapak Ibu guru berikut data-data yang diisikan itu valid ya, valid memenuhi syarat, yaitu nanti dipencet tombol hijau tulisannya disetujui. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwa melalui SIM PKB-nya dashboard Bapak Ibu akan terbaca ajuan disetujui LPMP. Kemudian kalau kami melihat bahwa di situ sebenarnya ini belum sesuai dokumennya, tapi masih bisa diperbaiki, entah itu masalah administrasinya, entah itu masalah linearitasnya, itu masih bisa kami sarankan untuk diperbaiki. Contoh, seorang guru dengan S1, ijazah S1-nya mapel A ya, mapel A. Yang itu kalau melihat tabel linearitas mestinya bisanya melamar ke ke PPG ini, itu masuknya memilih ke prodi PPG X, Y, Z, ada 3 pilihan. Lah kok ya yang linear, lah dia itu malah milih melamar ke W, ke prodi W. Makanya ya kita sarankan mbok jenengan itu karena S1-nya A, ya cocoknya itu ya ke X apa Y atau Z gitu. Jangan itu ke W. Itu kami sarankan karena kami masih melihat peluang bahwa beliau itu masih bisa ikut PPG dengan S1 yang dimiliki saat ini. Gitu, itu nanti kita akan memilih penilaian verifikasi, yaitu diperbaiki, tolak perbaikan begitu hanya, tolak perbaikan, artinya dia masih punya akses untuk memperbaiki dan mengulangi ajuannya. Tapi kalau misalnya seorang guru yang sudah tidak mungkin kami minta perbaikan lagi, baik linearitasnya tidak mungkin, dia S1 hubungan internasional kok tabelnya ada di tabel linearitas kan tidak mungkin. Maka itu saya pilih pasti tolak permanen. Atau misalnya dia seorang P3K daftar, lulusan P3K kebetulan tertulis di situ sudah P3K ya, status kepegawaian dapodiknya, tapi sakjane belum turun SK-nya. Kan oleh LPMP dicek, ini SK-nya kok masih SK honor sekolah. Nah, dia masih dari SK kepala sekolah, ya sudah, kita akhirnya kemudian kita tolak permanen itu, karena kami yakin ini nggak mungkin bisa menunjukkan SK P3K. Kalaupun bisa mestinya sudah diunggah toh. Ya pasti sudah diunggah pada kesempatan pertama. Ini kami tolak permanen. Tapi kalau sudah ditolak permanen, memang Bapak Ibu saat ini tidak bisa memperbaiki ajuan lagi. Beda kalau yang tolak perbaikan. Tapi bukan berarti itu kemudian vonis next time nggak boleh lagi PPG. Kalau nanti suatu saat data dapodiknya sudah benar diundang lagi kan, terus kemudian Bapak Ibu bisa sampaikan dalam verifikasi administrasi itu SK yang sesuai, ya pasti lulus verifikasinya begitu. Gitu ya. Jadi nggak usah galau dengan frasa tolak permanen. Dan ini mungkin juga perlu perbaikan ke depan. SIM PKB barangkali pengembang juga bisa frasa yang kejam gitu, jangan lah. Kalau bisa pilihannya itu disetujui, kemudian mungkin diminta perbaikan.
sama yang sebenarnya ya jangan tolak permanen tapi tidak memenuhi syarat gitu saja. Itu mungkin lebih ya karena di lapangan itu kan kita yang sering di lapangan itu kadang kalau tolak permanen itu gampang sekali digoreng oleh orang yang suka menggoreng isu gitu. Kalau tidak memenuhi syarat misalnya itu kan lebih ya mungkin lebih gitu. Dan ketika kita itu menolak Mbak Sinta, itu bukan berarti tanpa alasan. Kami sampai Anda ditolak permanen karena apa? Itu ada. Jadi ketika kita tidak menyetujui, itu juga ada sarannya. Ada ya mungkin kita sarankan ya next time diperbaiki apanya gitu loh. Jadi tetap kita kawal ya. Sebetulnya kita sudah tidak kurang-kurang mengawal. Betul. Karena LPMP itu melihat bahwa ini para guru itu kan mau ikut PPG itu kan dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusinya ya dalam rangka mereka itu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program PPG Darajab ini kan ini sebuah kewajiban warga negara dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusi itu harus dibantu tidak boleh dipersulit ya demikian. Oke, jadi sudah jelas ya sobat pendidikan. Jadi itu tadi tetap kuncinya karena by system ya, semua itu by system. Jadi ya mohon itu tadi tidak malas-malas untuk mengupgrade dan kemudian juga tadi sudah dijelaskan tentang frasa tolak permanen itu tidak seperti yang Bapak dan Ibu bayangkan. Jadi tadi sudah dua permasalahan sudah terjelaskan ya. Semoga sobat pendidikan sudah tambah jelas atau sangat memahami persoalan ini, tidak lagi ragu, tidak lagi gelisah. Oke. Nah, ini lagi Pak tentang kegelisahan yang berikutnya itu dari kepala sekolah. Itu masih banyak kepala sekolah yang mengeluh tidak mendapatkan notifikasi untuk diundang mendaftar PPG. Kepala sekolah ini. Ya, betul karena pada tahun 2021 kan ada peraturan tentang pengangkatan guru sebagai kepala sekolah. Nah, itu mensyaratkan kalau mengangkat kepala sekolah itu yang sudah berserdik. Maka untuk implementasi dari peraturan itu pada tahun ini yang sudah jadi kepala sekolah tidak diundang atau tidak mendapat notifikasi untuk mengikuti PPG. Harapannya tentu nanti supaya pengangkatan kepala sekolah itu tertib. Semuanya diambil dari yang guru SDM-nya yang sudah bersertifikat pendidik. Dan kalau ini kan yang banyak terjadi di sekolah swasta barangkali ya, ketika kepala sekolahnya diangkat dari guru yang belum bersertifikat pendidik. Mungkin para pengelola sekolah swasta baik yayasan maupun badan hukum yang mengoperasikan sekolah itu sudah perlu untuk melakukan penataan sehingga dipilih nanti sumber daya manusia yang diangkat sebagai kepala sekolah itu adalah guru yang sudah berserdik, termasuk juga kalau yang nanti dilantik sebagai kepala sekolah yang memang sudah memenuhi syarat, sehingga kasihan juga kalau sudah jadi kepala sekolah tapi kemudian tidak bisa mengikuti PPG kan beliau juga tugasnya sudah seabrek tanggung jawabnya dengan berbagai permasalahan tapi tidak ikut PPG. Tapi memang secara konten informasi dari LPTK sebagai penanggung jawab pelaksanaan PPG itu LPTK itu universitas ya, perguruan tinggi itu mereka merancang kurikulum PPG-nya ya struktur programnya itu memang untuk guru. Jadi kalau kepala sekolah itu mengikuti dipaksakan mengikuti itu juga tidak akan maksimal karena ada penugasan-penugasan yang kepala sekolah nantinya tidak akan mampu menyelesaikan karena di situ banyak diminta membuat video pembelajaran ya kepala sekolah kan tidak mengajar. Kemudian misalnya diminta membuat penelitian tindakan kelas atau itu kan dia nggak punya kelas bagaimana mau penelitian. Oleh karena itu kemudian kan ini kebijakan dari Direktorat Jenderal GTK ya memang kepala sekolah bukan termasuk dalam sasaran PPG 2022. Begitu. Jadi kepala sekolah bukan merupakan sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Ya, sudah info yang sangat valid ya. Ya, oke. Jadi dikeluarkan dari filter gitu. Oke. Tidak masuk gitu. Ngeten sih sobat pendidikan. Oke. Sekarang ini selamat pada para Bapak dan Bu guru yang telah mendapatkan notifikasi ya dari SIM PKB. Nah, itu lantas harus melakukan apa ini setelah mendapatkan notifikasi tersebut? Ya, bagi Bapak Ibu yang memang tanggal 30 Januari data Dapodiknya sudah sesuai dan saat ini sudah diundang,
untuk mendaftarkan PPG, ya monggo. Kalau berminat silakan mendaftar melalui SIM PKB. Yang terpenting, yang pertama pelajari surat edaran Direktur Jenderal GTK yang terbaru, yang itu juga dalam lampirannya juga ada pedoman linearitas. Karena yang pertama kan di SIM PKB itu kan ditanyakan yaitu masalah nanti kan muncul tombol lengkapi biodata. Nanti silahkan biodata dilengkapi ya, lengkapi biodata itu ya biodata diri kan, termasuk data perguruan tinggi dari mana dan sebagainya. Nah di situ nanti dalam proses kelengkapan biodata itu biodata pokok, terus kemudian linearitas habis itu yang diisi. Setelah biodata kan linearitas. Nah dalam item linearitas nanti Bapak Ibu harus pegang dari tabel itu supaya cocok ketika memilih prodi PPG. Jenengan paham, S1 saya adalah PGSD, ya berarti jenengan dengan melihat tabel itu, dengan S1 PGSD saya bisa memilih prodi PPG apa. Anda pendidikan fisika S1-nya, maka bisanya milih prodi yang linear itu apa? Itu ada pedomannya, yaitu tabel itu. Nah, itu setelah itu dipilih cocok, data perguruan tingginya juga diisi, kemudian nanti mengunggah bukti ijazah misalnya. Nanti ijazah itu untuk melihat betul nggak beliau itu memang punya prodi ijazah S1 yang linear dengan prodi PPG yang dilamar. Kami sarankan semua dokumen yang diunggah itu berwarna artinya di-scan atau difoto lah gitu dari dokumen aslinya, sehingga terbaca jelas dan Bapak Ibu tidak usah repot-repot mencari legalisiran. Gitu. Kalau fotokopian kan harus dilegalisir di kan misalnya. Tapi kalau dokumen asli yang difoto atau di-scan, tapi ya kalau difoto yang baik jangan kemudian miring-miring atau blawur. Kalau dengan mesin scanner kan memang sudah standar seperti apa bentuknya. Itu tentang ijazah dan dokumen lain mohon kalau bisa dari yang asli dan berwarna. Kemudian selain diunggah ijazah, kemudian kan juga nanti mengunggah berbagai dokumen ya. Misalnya untuk membuktikan pertama kali mengajar. Pertama kali mengajar atau awal mula jadi guru itu pasti nanti diminta yang namanya SK awal mula jenengan jadi guru. Tentu SK di sini adalah SK mengajar di sekolah formal. Sekolah formal itu ya ada TK, SD, SMP, SMA, SMK. Dan sekolah formal di bawah naungan Kementerian Pendidikan, bukan kementerian lain. Jadi kalau madrasah itu aliyah, madrasah nawiyah yang di bawah Kemenak atau Ibtidaiyah itu enggak bisa. Jadi SK awal itu yang berlaku adalah SK pertama kali panjenengan mengajar di sekolah formalnya di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Betul. SK itu bisa nanti diterbitkan oleh yayasannya kalau itu sekolah swasta atau bisa SK awal saya bicara SK awal itu bisa nanti diterbitkan oleh yayasannya kalau dia memang guru dari sekolah swasta atau bisa juga nanti diterbitkan oleh mungkin kepala sekolah karena mungkin beliau awal mulanya kan masih guru guru honor sekolah itu masih boleh kalau guru honor sekolah itu untuk TMT awal masih bisa. Untuk SK awal mengajar itu masih boleh. Terus kemudian mungkin honor yayasan dan sebagainya masih boleh. Artinya itu masih terbuka lebar, tidak terlalu banyak persyaratan harus seperti apa SK-nya. Itu. Tapi kalau nanti setelah SK pertama, kemudian di tombol berikutnya kan diminta mengunggah SK terakhir 2 tahun terakhir. Jadi itu memang untuk membuktikan keaktifan mengajarnya saat ini. Mengajar saat ini kalau dia yayasan berarti dia harus GTY 2 tahun terakhir. Dia harus GTY 2 tahun itu guru tetap yayasan. Itu SK-nya diterbitkan oleh yayasan yang menaungi sekolahnya. Kalau Muhammadiyah ya berarti Majelis Dikdasmen Muhammadiyah. Kalau NU itu biasa LPP Ma'arif misalnya. Kalau Kanisius berarti yayasan Kanisius, kalau Bogri ya yayasan Bogri dan sebagainya.
Maria Immaculata mungkin apalagi nama yayasannya ya silahkan nanti sesuai dengan siapa yang menaungi sekolahnya. Itu kalau guru swasta harus DTY 2 tahun. Nah kalau guru PNS ya tentu saja nanti silahkan diunggah ya SK yang SK terkini yang dia punya. Misalnya sekarang masih CPNS ya CPNS boleh, atau SK PNS juga boleh. Kalau SK P3K, kalau dia P3K ya SK P3K. Itu silahkan terbaru ya, yang terbaru, terkini. Kalau untuk guru non PNS yang honor daerah, jadi dia bukan PNS, bukan P3K, tapi dia guru honor daerah, itu juga bisa, dia bisa ikut PPG. Jadi nanti silahkan SK honor daerahnya yang itu kan yang mengelola dinas pendidikan itu. Nggak boleh SK kepala sekolah loh ya. Jadi kalau honor daerah, ya? Honor daerah itu kan pasti APBD. APBD kan pasti ada dasar anggaran daerah itu dikucurkan untuk menggaji guru atau menghonori guru itu pasti juga dikeluarkan oleh otoritas dari daerah itu, bisa mungkin bupatinya, bisa mungkin sekdanya, mungkin BKD-nya, atau setidaknya dinas pendidikan itu. Itu tentang SK-nya ya, SK yang terakhir, yang 2 tahun terakhir itu. Kemudian SK yang berikutnya yaitu yang dari kepala sekolah, yaitu SK pembagian tugas mengajar. Ini untuk mengkonfirmasi aktivitas Bapak Ibu sesuai dengan SK pengangkatan terakhir enggak? Kalau dilihat di SK pengangkatan terakhir itu dia ngajar, misalnya memang mengajar di SMP ya berarti mestinya kan kepala sekolahnya mengakui bahwa Bapak itu memiliki riwayat mengajar 2 tahun terakhir. Itu diunggah di situ nanti. Di pembagian tugasnya itu pembagian tugas itu dari kepala sekolah. Dan semuanya mohon nanti kalau bisa ya yang asli lah, kalau nggak bisa ya mohon fotokopian yang sudah dilegalisasi oleh yang menerbitkan surat-surat atau dokumen-dokumen itu. Kemudian fakta integritas. Fakta integritas nanti silakan diunduh dari formatnya ya, dari SIM PKB, kemudian dengan materai 10.000. Kalau sudah semuanya diunggah, jangan lupa pencet tombol ajukan. Nah, ini sering ya. Setiap tahun selalu ada laporan betapa kecewanya ketika sudah semua terunggah. Betul, saya mendapat screenshot bahwa sudah mengunggah semuanya, tapi ada satu tombol ajukan tidak lupa submit tadi, lupa mengajukan. Itu akhirnya kan dianggap tidak mendaftar. Ya memang belum mendaftar kalau belum ajukan, baru mengunggah persyaratan saja tapi belum mendaftar. Nah, ini seringkali terjadi setiap tahunnya ada. Nah, ini mohon nanti betul-betul ingat ya. Dan nanti kalau sudah ajukan jangan lupa juga dipantau. Sudah daftar tapi tidak dipantau itu juga keliru. Supaya dipantau, karena siapa tahu oleh LPMP ditolak perbaikan, tapi ditolak dengan saran perbaikan. Bukan tolak permanen, tolak saran perbaikan itu Bapak Ibu masih memungkinkan melakukan perbaikan sesuai dengan yang disarankan oleh verifikator dari LPMP, terus kemudian itu Bapak Ibu ajukan lagi kalau sudah diperbaiki. Nah, kami punya riwayat, jadi pertama misalnya Bapak Ibu diminta perbaikan, kemudian Bapak Ibu memperbaiki tapi tanpa perbaikan, itu nanti kelihatan Pak, kemarin ada permintaan perbaikan ini tapi berikutnya kok tidak diperbaiki, ya itu nanti langsung kami akan tolak permanen. Tidak akan lolos Pak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti diminta perbaikilah yang sesuai dengan permintaan. Tapi kalau memperbaikinya tidak sesuai permintaan nanti akan ditolak permanen. Karena dianggap oleh verifikator Bapak ini memang tidak bisa melakukan perbaikan sesuai yang diminta, tidak punya dokumen yang diminta, kita tolak permanen. Kalau udah tolak permanen nggak bisa lagi melakukan perbaikan. Udah ditutup gitu ya? Ya, akses dia nggak bisa perbaikan, kecuali nanti dia bisa memang, kemarin saya keliru ajukan dokumen Pak, mohon maaf ini, dan dia bisa menunjukkan yang benar misalnya, ya sudah LPMP nanti mungkin dengan kebijakan masih bisa membatalkan penolakan permanen, kemudian silahkan perbaiki kalau memang. Jadi intinya asal dokumennya itu siap ya?
Iya, itu kan siapkan dokumen. lancar nanti. Siapkan dokumen sesuai, makanya mohon nanti dipelajari surat edaran Dirjen GTK karena di situ sudah jelas dokumen apa saja yang mesti disiapkan. Nah, pertanyaannya setelah itu tadi ya, memencet tombol ajukan. Kemudian harus melihat tadi ya, apakah diminta perbaikan itu kira-kira berapa rentang waktunya tuh, Pak? Sebetulnya tiap hari kami melakukan aktivitas gitu. untuk memang antri ya kami akui karena jumlah gurunya ribuan ya. Sementara petugas kami hanya 15 itu pun tidak bisa full standby semua 15 terus karena banyak pekerjaan yang lain juga. Tapi walaupun antri ya mohon greteh untuk ngecek dulu ya, ngecek dan nanti kalau memang ada perbaikan ya diperbaiki lah. Kalau kami prinsipnya akan secepatnya memproses seperti itu. Pokoknya kalau tidak ada lagi keterangan dari LPMP berarti sudah lancar ya. Oh, kalau masih di situ belum ada keterangan dan juga belum di verbal, itu kan belum ada jawaban. Kalau sudah kami verifikasi itu nanti guru bisa melihat apakah diminta perbaikan, apakah tolak permanen, apakah disetujui. Kalau belum ada rambu-rambu seperti itu, berarti Bapak Ibu belum diproses ya, berarti masih menunggu. Sampai ada rambu-rambu sampai muncul itu. Sudah disetujui itu tuh ya? Ya, sudah. Pokoknya kalau dari LPMP sudah ada rambu-rambu, hasil verifikasinya disetujui ya sudah lega, alhamdulillah. Kalau misalnya masih perlu diperbaiki ya perbaiki. Kalau sudah terlanjur di vonis tolak permanen ya nggak usah galau karena nanti ada kesempatan. Ya mungkin sekarang belum bisa membuktikan sebagai guru P3K misalnya itu sudah diundang tapi SKP 3K-nya belum keluar. Iya, kita tolak permanen dulu, tapi nggak usah galau, tahun depan mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Ya. Ingat, ini bukan frasa tolak permanen yang seram. Ya, sudah dikelirkan. Oke, itu kayaknya nanti sudah bisa melangkah ya Bapak dan Ibu dengan mendengarkan podcast ini juga dan memahami edaran dari Dirjen GTK tadi. Semoga nanti prosesnya untuk seleksi PPG 2020 akan lancar. Nah, ini ada yang tersisa kayaknya, permasalahan tersisa ini tentang cadangan. Oh, cadangan ya. Cadangan peserta yang tahun 2021 kemarin itu juga resah juga Pak, karena sempat katanya hilang profilnya dari SIM PKB itu bagaimana? Iya, betul. Itu memang tahun 2021 PPG saat itu menyisakan cadangan calon mahasiswa. Dia sudah lulus verifikasi ya, sudah dinyatakan disetujui ya LPMP. Tapi kemudian mereka itu belum mendapatkan kursi LPTK. Gitu. Sehingga mereka pada tahun ini diberi kesempatan lagi ya, diberi kesempatan lagi sebagai calon cadangan. Nah, bedanya apa? Kalau calon PPG 2022 dari input cadangan dengan sasaran yang baru itu bedanya. Kalau yang cadangan kemarin itu nanti langsung akan ditempatkan di LPTK. Jadi dia tidak akan menempuh seleksi akademik. Jadi setelah ini ya, tapi kemarin memang beliau banyak yang galau karena setelah beliau itu mengisi biodata, lengkapi profil, kok malah profilnya hilang. Semua yang tadinya centang hijau jadi tanda pentung abu-abu itu. Nah, akhirnya ini sudah ada jawaban dari Direktorat Jenderal GTK yang melalui Mbak Vina Mayasari. Ada jawaban bahwa pada tanggal 17 ini semua akan tersolusikan. Jadi monggo yang cadangan 2021 ini hari ini tanggal 17 ya? Ini tanggal 17, pas sekali nih. Ya, hari ini Bapak Ibu silahkan kembali mengakses SIM PKB. Insya Allah nanti akan ada notifikasi yang menggembirakan dan kemudian silahkan mengikuti petunjuk di SIM PKB untuk langkah selanjutnya. Ini tanggal 17 ya hari ini. Kalau yang teman-teman guru yang sasaran baru artinya yang bukan cadangan 2021 itu nanti beliau masih setelah ini ya, setelah seleksi administrasi ini kalau lulus memenuhi syarat dokumennya nanti masih harus menempuh seleksi akademik. Seleksi akademiknya bagaimana nanti teknisnya belum dijelaskan.
Tapi nanti ya kalau saran kami sebaiknya belajar lagi lah, artinya mulai nyicil dipelajari. Kalau dulu ada kisi-kisi seleksi akademik PPG yang dulu-dulu ya sudah mulai diulang-ulang lagi. Syukur nanti misalnya nanti PPG yang sekarang sudah dibagikan kisi-kisinya ya silakan nanti dipelajari, karena seleksi akademik adalah syarat menuju PPG 2022. Oke. Gitu ya. Jadi tanggal 17 ini, hari ini tolong dicek SIM PKB-nya ya Bapak dan Ibu yang merupakan cadangan tahun 2021. Betul. Nah, ini dari tadi kan dijelaskan ya Pak ya tentang, ini agak mundur sedikit, tentang tabel linear tadi ya. Terus ada permasalahan ternyata banyak yang tidak linear dalam itu memilih. Nah, itu linearitas itu seperti apa sih? Kaitannya dengan mapel gitu, mapel yang diajar Bapak dan Ibu guru saat ini. Jadi begini, linearitas itu bukan berhubungan dengan yang diajar saat ini. Oh gitu. Tapi linearitas itu adalah kesesuaian antara program S1, prodi S1 yang dimiliki, ijazah S1, prodi ijazah S1 yang dimiliki dengan pilihan prodi PPG yang akan dilamar. Ya, jadi jenengan punya S1 apa, nanti sudah diatur di tabel yang dikeluarkan oleh Ditjen GTK, itu cocoknya di prodi PPG yang mana. Itu. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu adalah guru SD, jenengan guru SD karena mungkin SD dekat jenengan itu kurang guru, jenengan ngajar olahraga karena jenengan pemain sepak bola gitu. Jenengan ngajar, tapi jenengan adalah sarjana geografi, sarjana pendidikan geografi. Nah kemudian sekarang saya kan pengen jadi guru geografi beneran. Akhirnya beliau saat inilah beliau nanti bisa ikut PPG dalam prodi pendidikan geografi. Biasanya kalau geografi itu di SMA misalnya atau SMK mungkin ada nggak? Ya itu nanti bisa dilihat di tabel. Kalau S1 pendidikan geografi itu milihnya apa? Kemana, gitu? Apakah di jenjang SMA mapel geografi, atau mungkin nanti bisa di prodi PPG yang lain, misalnya SMP IPS mungkin kalau bisa. Tapi nanti mohon saya nggak hafal karena tabelnya sangat tebal, dicek sendiri. Nanti bisa disesuaikan dengan itu. Maka milih prodi PPG itu bisa lintas jenjang. Sekarang ngajar SD tapi milihnya prodi-prodi di jenjang SMK ya bisa kalau memang Bapak Ibu. Gitu. Saya juga baru tahu ini. Iya. Gitu ya. Bisa lintas jenjang dan malah tidak ada hubungannya dengan yang apa yang diajar saat ini juga. Iya. Nah, kalau urusan ajar mengajar kan besok kalau sudah punya PPG, punya Serdik, nanti mengajarlah sesuai kewenangan di Serdiknya. Gitu. Jadi jangan rancu, sobat pendidikan ya. Dan itu nanti kalau sudah kewenangan mengajar di Serdiknya nanti kan ada peraturan menteri yang lain nomor 16 tahun 2019 itu kan tentang penataan tentang penataan atau linearitas guru yang sudah bersertifikat pendidik. Itu kan sudah nanti jenengan bisa pelajari. Kalau nanti saya Serdiknya prodi ini nanti bisa ngajar mapel apa saja, itu kan kelihatannya di sana. Begitu. Gitu ya, sudah jelas. Itu linearitas. Linearitasnya itu seperti itu. Pilih sesuai S1-nya. S1-nya nanti di tabel akan diarahkan kemana yang cocok atau yang sesuai dengan S1 Bapak dan Ibu. Gitu ya Pak ya? Betul. Nah ini tapi untuk mapel prakarya dan TIK itu bagaimana kira-kira? Ya, prakarya memang diajarkan ya di sekolahan. Prakarya itu kan real, mata pelajarannya ada. Gurunya pada tanya, ini saya harus PPG di jurusan apa? Ceritanya prakarya itu kan nggak ada S1-nya di perguruan tinggi manapun. Itu nggak ada S1 prakarya kan itu. Mau IKIP manapun juga nggak ada. Maka dari itu kemudian kebijakan dari Ditjen GTK itu diarahkan kalau yang ngajar prakarya nanti kalau mau PPG ya sesuai dengan S1-nya. Sudah S1-nya. Gitu ya. Tadi kalau S1-nya dia memang fisika atau apa itu ya nanti ikutlah di prodi PPG fisika. Tapi kemudian tentang ngajar prakarya dilihat itu di tabel di Permen
16 tahun 2019 itu ada. Itu ada, nanti disebutkan di situ bahwa linearitas guru yang telah bersertif tadi nanti kalau punya serdik ini bisa nggak ngajar di prakarya? Iya. Itu ada nanti. Oh gitu. Ada. Yang boleh ngajar di prakarya itu yang berserdik A, B, C, D itu ada. Diatur di peraturan bisa dipelajari. Itu tentang yang prakarya. Kalau yang TIK, kalau TIK itu kan ada di SMP SMA. Iya. Guru TIK SMP SMA itu nanti untuk PPG-nya ikut di di PPG-nya program SMK, yaitu di teknologi komputer dan informatika, di rumpun teknologi komputer dan informatika. Nanti di situ kan ada 5 pilihan, ada RPL, ada TKJ, teknik komputer dan jaringan, ada multimedia, ada apa lagi, ada TIK juga. Itu nanti maka saudara yang memang berasal dari guru TIK dan memang punya ijazah S1 yang cocok dengan TIK loh ya. Kalau S1 ngajar TIK tapi jadi kan pinter komputer tapi S1-nya bahasa Inggris, kalau saran saya ya tetap ambillah bahasa Inggris. Jangan malah milih yang TIK dan TIK gitu SMK. Ya. Jadi nanti kalau yang itu kasus seperti itu nanti guru bahasa Inggris tapi kemudian aslinya dia guru TIK ya nanti kalau sudah bersertifikat saja nanti akan ada penyesuaian atau ketentuan lebih lanjut gitu ya. Kalau dia S1-nya bahasa Inggris tapi sekarang ngajar TIK ya karena dia cuma guru tambahan ya di situ misalnya. Ya silahkan jenengan ambil saja bahasa Inggris ya. Nanti next time kalau sudah lulus ya jadi guru bahasa Inggris saja, jangan jadi guru TIK. Maksud saya guru TIK yang saat ini ngajar TIK tapi dia punya ijazah yang linear dengan TIK. Kayak informatika, ilmu komputer dan sebagainya itu ya nanti bisa dipelajari di tabel itu ya nanti ikutnya di rumpun TKI SMK, teknologi komputer dan informatika. Nanti tabelnya kan terpisah Mbak, antara tabel yang produktif dan enggak. Kalau yang SMK itu kan nanti ada tabel terpisah. Gitu ya. Jadi masuknya ke SMK ya, memilihnya prodinya itu nanti. Tapi nanti berwenang ngajar di walaupun nanti bareng dengan yang prodi TKI SMK tadi satu rumpun dengan mereka, tapi nanti share gurunya laku kalau untuk ngajar TIK di SMP SMA gitu ya. Jadi tidak diselenggarakan sendiri gitu loh, tapi barengkan SMK itu. Oke. Itu yang membedakan nanti yang itu tadi ya, TIK berbasis memang S1-nya TIK atau dengan yang non TIK S1 itu nanti jalurnya akan berbeda seperti yang dijelaskan Pak Yuda tadi. Jadi sudah tidak bingung lagi ya sobat pendidikan. Terima kasih. Kemudian ini Pak, tadi ini tampaknya kita sudah banyak sekali tadi ya, ada 10-an pertanyaan. Semoga menjawab. Ini yang terakhir. Oke, siap. Tentang ini. Jadi Bapak dan Ibu guru perlu pemantapan ini Pak. Sebelum kita akhiri, pemantapan sekali lagi dari Pak Yuda tentang apa dan bagaimana PPG dalam jabatan tahun 2022. Ya kalau yang sudah memang diundang karena masuk ke sasaran yang terfilter, ya siapkan dokumen itu sebaik mungkin, sebaik mungkin diunggah yang terbaik, artinya yang jelas, syukur yang dari dokumen yang asli difoto, di scan. Tapi juga biasakan kalau mengunggah dokumen itu ya sesuai dengan, selain jelas juga sesuai dengan batas-batas kewajaran ya, jangan kemudian dibuat yang pentalit begitu miring-miring atau bagaimana, nanti kasihan kami sakit lehernya nanti. Ya itu juga takutnya kalau teman saya ada yang agak rewel ini guru raniat ditolak perbaikan, mestinya disetujui bisa tapi ditolak perbaikan, perbaiki dulu dilalah Bapak Ibu disuruh tolak perbaikan untuk ngulang dokumennya, diperbaiki yang rapi, ternyata Bapak Ibu nggak baca, nggak ngecek SIM PKB, akhirnya sampai batas waktu perbaikan nggak bisa, otomatis by sistem ditolak permanen kan itu makanya dokumen siapkan, kemudian pelajari tabel linearitas supaya tidak salah milih prodi. Itu bagi yang sudah diundang. Bagi yang belum diundang ya mohon nanti biasakan melihara data dapodik ya, banyak silaturahmi dengan operator sekolah atau itu atau mas-mas operator mohon nanti kooperatif untuk bagaimana dibantu, dan saya yakin mas-mas semua juga sudah kooperatif. Kalau misalnya ada permintaan perubahan data monggo, dan itu semua adalah dukungan mas-mas untuk
para guru yang sedang berupaya menjalankan tugas konstitusinya. Ya. Betul. Semangat pokoknya ya. Tidak ada kartu mati, tidak ada tolak permanen. Oke, Bapak dan Ibu, sudah cukup jelas ya tampaknya ya, beberapa K dan E sudah kita bahas pada hari ini. Semoga nantinya akan memberikan gambaran yang sangat jelas pada Bapak dan Ibu sekalian, sobat pendidikan yang berbahagia. Gitu ya. Terima kasih Pak Yuda Kurniawan telah hadir dalam podcast kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di podcast Ngopi bersama LPMP Jogja selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam pendidikan.